Halo semua, kita kembali lagi di channel Bumi Aku Academy, di mana melalui channel ini kamu dapat belajar banyak hal, salah satunya yang akan kita bahas adalah komunikasi. Khusus pada video kali ini, kita akan membahas komunikasi dalam kedudukannya sebagai cabang ilmu. Jangan lupa ya, sebelum menonton video ini, kamu sudah menyaksikan video sebelumnya agar pemahamanmu semakin bertambah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info dan pengetahuan tentang belajar komunikasi. Di video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa kalimat berikut ini. Yang pertama, saya belajar komunikasi dan mengambil jurusan ilmu komunikasi. Yang kedua, saya sudah membaca tulisan Anda, tetapi mohon maaf, tulisan Anda kurang komunikatif. Yang ketiga, wajar banget ya idenya diterima oleh investor karena dia mampu mengkomunikasikan gagasannya dengan baik. Yang keempat, antara atasan dan bawahan sepertinya terdapat jurang komunikasi. Nah, yang terakhir, persoalan itu sudah saya komunikasikan kepada mereka. Dari kalimat tadi membuktikan bahwa kata komunikasi memiliki multi makna, luas, bahkan bersifat ganda, sehingga menghasilkan definisi-definisi yang beragam untuk menjelaskan apa itu komunikasi. Nah, di video ini kita akan bahas apa itu komunikasi dari kalimat yang pertama, yaitu tadi saya belajar komunikasi dan mengambil jurusan ilmu komunikasi. Kalimat tersebut menunjukkan komunikasi adalah disiplin ilmu atau bidang kajian. Sebagai sebuah disiplin ilmu, keberadaan komunikasi diakui sebagai cabang ilmu baru pada pertengahan abad ke-20. Kita dapat melacak pertumbuhan awal komunikasi sebagai disiplin ilmu dalam berbagai literatur dan kemudian inilah yang menjadi salah satu bahan ajar yang diberikan di berbagai universitas. Adapun kiblat pertama komunikasi sebagai kajian ilmu berkembang di Amerika Serikat dan Eropa. Tradisi Eropa yang mengembangkan kajian publisistik, kemudian berkaitan dengan retorika, speech, dan lain-lain, sementara tradisi Amerika yang mengembangkan ilmu komunikasi massa yang berkaitan dengan teknologi, media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. Akan tetapi, seperti ilmu sosial lainnya, perkembangan ilmu komunikasi juga dipengaruhi oleh konteks sejarahnya dan juga dipengaruhi oleh konteks sosial ataupun social setting tertentu sehingga ilmu komunikasi yang sekarang dipelajari di berbagai perguruan tinggi bukan sekedar praktik publisistik ataupun jurnalistik ataupun seni berbicara dan retorika saja seperti awal kemunculannya. Sejak awal kemunculan komunikasi sebagai cabang ilmu, komunikasi telah memenuhi persyaratannya sebagai sebuah ilmu. Masih ingat nggak apa saja sih syarat-syarat sebuah ilmu dikatakan ilmu? Ada 4 syarat yang sudah dipenuhi oleh komunikasi sebagai bagian dari cabang ilmu, di mana syarat pertama adalah objektif. Objektif itu berkaitan dengan ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun dari dalam. Ada 2 objek material komunikasi, yaitu masyarakat sebagai objek material pertamanya dan media sebagai objek material keduanya. Dengan 2 objek yang dimiliki oleh komunikasi, maka komunikasi dikatakan sebagai ilmu yang konkret dibandingkan objek kajian ilmu sosial lainnya. Syarat yang kedua yang sudah dipenuhi oleh komunikasi sebagai cabang ilmu adalah metode. Metode merupakan syarat ilmu yang kedua, di mana metode ini merupakan proses yang dilakukan untuk mencapai kebenaran dari sebuah pengetahuan. Ilmu komunikasi tidaklah semata-mata sesuatu yang alamiah saja, melainkan sesuatu yang mampu melahirkan teori, konsep, paradigma, maupun metodologi lainnya. Syarat ketiga yang sudah dipenuhi oleh ilmu komunikasi sebagai cabang ilmu adalah sistematis. Sistematis ini berkaitan dengan keinginan untuk terus mencoba, mengetahui, dan menjelaskan suatu objek, dan ilmu komunikasi berusaha mengurai dan merumuskan hubungan yang logis dan teratur, sehingga membentuk sebuah sistem yang menjadi acuannya. Sistem ini bisa diperoleh sebagai rangkaian sebab akibat ataupun melalui pengamatan yang terperinci kemudian ditafsirkan.
Syarat keempat yang sudah dipenuhi oleh komunikasi sebagai cabang ilmu adalah universal. Universal berarti adalah kebenaran yang bersifat umum, bukan hanya khusus. Kebenaran yang hendak dicapai bukanlah kebenaran yang tertentu saja, melainkan kebenaran yang bersifat umum. Ilmu komunikasi pun demikian, tidak semata mencapai pengetahuan yang khusus saja, melainkan pengetahuan yang bersifat umumlah yang dicari. Dengan terpenuhinya syarat keilmuan tadi, maka komunikasi menjadi bagian dari cabang ilmu dalam kelompok ilmu sosial. Nah, meskipun kriteria sebagai cabang ilmu sudah terpenuhi, tapi masih banyak loh kalangan yang masih berpendapat mengenai kedudukan ilmu komunikasi. Hal ini dikarenakan komunikasi itu tidak berdiri sendiri, di mana karena citra komunikasi yang multi makna tadi, multi definisi, dan memberikan wawasan serta cara pandang yang beragam pula, terutama dalam mengkonseptualisasi komunikasi sebagai suatu kajian ilmiah. Apalagi komunikasi juga sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat elektif. Apa sih elektif itu? Elektif adalah